Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Dewi dari kelas MN 23B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang telah saya susun berdasarkan kegiatan di Bengkel Subur Mulia. Latar belakang berdirinya Bengkel Subur Mulia yaitu perkembangan otomotif di Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan. Hal ini membuat kebutuhan layanan perawatan dan perbaikan mobil semakin tinggi. Di Jawa Barat, khususnya Karawang, menjadi wilayah dengan pertumbuhan kendaraan besar karena aktivitas industri dan mobilitas masyarakat yang padat. Kondisi ini membuka peluang luas bagi usaha bengkel. Di Karawang, Bengkel Subur Mulia hadir menyediakan layanan body repair, cat, tone up, dan servis mesin. Dengan tenaga berpengalaman dan peralatan lengkap, bengkel ini berkomitmen memberikan pelayanan cepat, rapi, dan memuaskan. Rumusan masalah laporan pada Bengkel Subur Mulia. Yang pertama, apakah Bengkel Subur Mulia telah memenuhi persyaratan hukum dan perizinan usaha yang berlaku di wilayah operasionalnya? Yang kedua, bagaimana potensi pasar dan peluang usaha jasa bengkel kendaraan di wilayah sekitar? Yang ketiga, siapa target konsumen utama dan bagaimana tingkat pesaing dengan bengkel lain? Yang keempat, apakah kegiatan operasional bengkel berpotensi menimbulkan dampak lingkungan? Dan bagaimana upaya pengelolaannya agar tetap ramah lingkungan? Yang kelima, apakah fasilitas, peralatan, dan teknologi yang digunakan Bengkel Subur Mulia sudah memadai untuk mendukung pelayanan yang efisien dan berkualitas? Yang keenam, apakah rencana usaha Bengkel Subur Mulia secara finansial layak untuk dijalankan dan memberikan keuntungan dalam jangka panjang? Tujuan dari laporan tersebut yaitu menilai kelayakan hukum dan legalitas usaha agar bisnis dapat beroperasi sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, menganalisis potensi pasar, segmentasi pelanggan, dan peluang bisnis untuk memastikan keberlanjutannya usaha. Yang ketiga, mengidentifikasi manfaat sosial dan ekonomi yang dapat diberikan bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, menilai dampak dan pengelolaan lingkungan agar operasional bengkel berjalan secara bertanggung jawab. Yang kelima, menganalisis kesiapan teknis dan penerapan teknologi dalam mendukung efisiensi dan kualitas. Yang keenam, layanan menilai aspek finansial untuk mengetahui tingkat keuntungan, biaya investasi, serta proyeksi laba usaha pada Bengkel Subur Mulia. Manfaat bagi penulis, laporan ini memberikan pengalaman berharga bagi penulis untuk memahami secara langsung bagaimana sebuah bengkel mobil dijalankan, mulai dari proses kerja, pelayanan, sampai cara pengelolaannya sehari-hari. Selanjutnya, bagi pembaca, laporan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sebuah bengkel mobil dijalankan dari berbagai aspek penting, sehingga dapat menjadi referensi serta menjadi gambaran tentang bagaimana usaha di bidang otomotif dapat dijalankan dengan baik dan berkembang. Selanjutnya yaitu aspek legal bisnis. Identitas perusahaan pada Bengkel Subur Mulia yaitu memiliki nama perusahaan CV Subur Mulia, jenis usahanya yaitu jasa bengkel dan body repair mobil. Kegiatan usaha yang dijalankan, bengkel ini berfokus pada kegiatan usaha di bidang perbaikan bodi mobil, pengecekan, pengecetan, tone up, serta servis mesin kendaraan. Alamatnya yaitu ada di Karawang. Aspek legalnya, bentuk usahanya persorangan. Permodalan dan modal dasarnya sekitar 100 juta rupiah. Sudah memiliki surat izin usaha, surat izin pajak, dan surat izin berdirinya bangunan. Di sini adalah logo Bengkel Subur Mulia. Selanjutnya yaitu pasar dan peluang bisnis. Analisis potensi pasar dan estimasi pasar.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, bengkel Super Mulia memiliki peluang pasar yang cukup besar di wilayah Karawang dan sekitarnya. Jumlah kendaraan pribadi, terutama mobil, terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya kawasan permukiman dan aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Kondisi ini membuat kebutuhan akan jasa perawatan serta perbaikan kendaraan menjadi semakin tinggi. Konsumen utama bengkel Super Mulia ini berasal dari masyarakat sekitar, pengemudi taksi online, supir truk, atau pengemudi angkutan umum, serta masyarakat, mahasiswa, pelajar juga memiliki kendaraan pribadi. Mereka umumnya membutuhkan tempat servis yang cepat, hasil yang bagus, hasil yang rapih, dan harga yang terjangkau. Layanan yang ditawarkan bengkel Super Mulia ini meliputi servis penuh, body repair, pengecetan, serta tone up mobil sehingga dapat menjangkau berbagai kebutuhan pelanggan. Perkiraan jumlah pelanggan setiap minggunya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana setiap minggunya konsumen pada bengkel Super Mulia ini berjumlah 250 orang. Perkiraan calon konsumen perharinya di mana masyarakat sekitar 15 orang per hari, pengemudi taksi online 3 orang per hari, supir truk 9 orang per hari, mahasiswa dan pelajar 2 orang per hari. Perkiraan potensi pasarnya yaitu 29 orang per hari. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui rata-rata pelanggan perharinya yaitu 29 orang per hari. Jumlah pelanggan potensial, di mana 50% dari total hariannya 15 orang. Jumlah pesaing di sekitar lokasi, ada 4 bengkel pesaing sudah mengambil 50%. Tersisa 50% calon pelanggan. Jadi pelanggan yang sudah dilayani oleh pesaing 50%, dikali 15 orang, jadi ada 8 orang. Pelanggan yang belum terlayani atau potensi bengkel Super Mulia yaitu 8 orang. Perkiraan pelanggan sisa yang dapat dilayani yaitu 70% atau 6 orang perharinya. Jadi calon pelanggan yang berpotensi dilayani oleh bengkel Super Mulia ini diperkirakan sekitar 6 orang per hari. Apabila setiap pelanggan melakukan servis dengan rata-rata sekitar 150.000, maka 6 orang ini dikali 150.000, hasilnya 900.000 per hari yang didapatkan oleh bengkel Super Mulia. Dengan demikian, estimasi peluang pendapatan per minggunya dengan 6 hari kerja karena hari Jumatnya libur, yaitu 900.000 dikali 6 orang. Hasilnya 5.400.000 per minggu yang akan didapatkan oleh bengkel Super Mulia. Selanjutnya yaitu analisis segmen pasar yang akan dipilih. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa masyarakat sekitar dan supir truk atau pengemudi angkutan barang menjadi 2 segmen yang paling menguntungkan bagi bengkel Super Mulia. Kedua kelompok ini paling sering membutuhkan layanan bengkel karena kendaraan mereka digunakan setiap hari. Masyarakat sekitar biasanya datang untuk servis rutin dan perawatan ringan, sementara supir truk lebih sering melakukan perbaikan besar atau servis penuh agar kendaraan tetap siap dipakai kerja. Karena itu, jumlah transaksi dari 2 segmen ini lebih banyak dan nilainya juga lebih tinggi dibandingkan dengan segmen lain seperti pengemudi taksi online atau mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa dengan fokus pada pelayanan masyarakat sekitar dan supir truk, bengkel Super Mulia berpeluang mendapatkan pendapatan yang lebih besar dan stabil setiap minggunya. Dapat dilihat dari tabel di mana masyarakat sekitar berjumlah 90 orang dalam setiap 1 minggunya dan supir truk 55 orang. Jadi 2 segmen ini jumlah 1 minggunya yaitu 145 orang. Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata pelanggan perharinya yaitu 6 hari
atau jadi 145 ditambah 6 hari, 20 orang per harinya. Jumlah pelanggan potensinya 50% dari total harian. Di mana 50% ini dikali 24 orang per hari. Hasilnya yaitu 12 orang per hari. Jumlah pesaingnya, 4 bengkel pesaing sudah mengambil 50% pasar, tersisa 50% calon pelanggan yang akan dimiliki oleh bengkel Subur Mulia. Pelanggan yang sudah dilayani oleh pesaing yaitu sekitar 6 orang. Pelanggan yang belum terlayani, jadi potensi yang bakal dilayani oleh bengkel Subur Mulia ini juga 6 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani 70%. Hasilnya itu 4 orang per hari. Jadi calon pelanggan yang berpotensi dilayani oleh bengkel Subur Mulia dari 2 segmen ini diperkirakan 4 orang per harinya. Jika rata-rata transaksi per pelanggannya yaitu 150.000, maka pendapatan per hari dari 2 segmen ini 600.000. Estimasi pendapatan per minggunya 6 hari kerja, jadi 600.000 dikali 6 orang per harinya yaitu 3.600.000 yang akan dihasilkan oleh bengkel Subur Mulia. Analisis bauran pemasaran atau marketing mix 7P. Yang pertama, produk atau produk. Layanan utama bengkel Subur Mulia mencakup body repair, pengecekan mobil dengan oven modern, tone up, dan servis mesin, serta ganti oli, servis rem, dan pemeriksaan kelistrikan. Yang kedua, price atau harga, di mana tone up ringan sekitaran harga 300.000 sampai 500.000, servis mesin 600.000 sampai 1 juta, cat per panelnya 400.000 sampai 800.000. Yang ketiga, place atau tempat. Bengkel berlokasi di area strategis yang mudah dijangkau kendaraan dan berada di jalur lalu lintas ramai. Area parkirnya yang luas, serta letak area kerja tertata dengan baik. Yang keempat, promotion atau promosi yang digunakan oleh bengkel Subur Mulia ini lewat media sosial yaitu Instagram, Facebook, TikTok. Untuk pemberian promosi diskonnya ada promo loyalitas pelanggan seperti potongan harga untuk servis rutin bulanan dan pemasangan spanduk pada banner di lokasi strategis agar dapat dijangkau atau dilihat oleh konsumen. Yang kelima, people atau orang, di mana bengkel Subur Mulia ini didukung oleh mekanik profesional dan berpengalaman yang telah melalui pelatihan sesuai standar industri otomotif. Yang keenam, proses, di mana proses layanan dirancang efisiensi dan transparan. Yang ketujuh, physical evidence atau bukti fisik, tempat kerja yang bersih dan tertata dengan area kerja mekanik yang rapi. Peralatan standar bengkel seperti dongkrak hidrolik, kompresor, dan peralatan servis umum lainnya. Ruang tunggu untuk customer sangat rapi, tertata dengan kursi dan minuman ringan untuk pelanggan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Pemanfaatan teknologi menjadi aspek penting dalam memperluas jangkauan pasar, di mana bengkel Subur Mulia ini menggunakan media sosial dan iklan digital untuk menjangkau calon pelanggan secara lebih luas. Selanjutnya menggunakan Google Maps agar bengkel mudah ditemukan secara online dan pelanggan dapat melihat ulasannya secara langsung. Yang ketiga, menyediakan pembayaran digital seperti kris, e-wallet, transfer bank. Fungsinya untuk memudahkan transaksi pembayaran. Yang keempat, menggunakan aplikasi WhatsApp Business untuk komunikasi cepat
memesan jadwal servis, dan konsultasi pelanggan. Dengan dukungan teknologi ini, pemasaran dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk bengkel tersebut. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Pada aspek sosial, keberadaan bengkel Subur Mulia memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam hal kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan, serta hubungan sosial di lingkungan sekitar. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Tentunya bengkel ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, baik sebagai mekanik, teknisi cat, maupun bagian administrasi. Dengan adanya bengkel ini, warga sekitar bisa mendapatkan pekerjaan tetap dan membantu mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, meningkatkan keterampilan masyarakat. Kerja di bengkel Subur Mulia mendapat pengalaman langsung di bidang otomotif seperti servis mesin, body repair, dan pengecekan mobil. Pengalaman ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan membuka lapangan karir di masa depan. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan keselamatan berkendara. Melalui layanan servis yang rutin, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kondisi kendaraan mereka. Hal ini berpengaruh pada peningkatnya keselamatan di jalan karena kendaraan selalu dalam keadaan baik dan layak dipakai. Selanjutnya, pada aspek ekonomi, dampak bengkel Subur Mulia ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, di mana meningkatkan perputaran ekonomi lokal. Aktivitas bengkel mendorong perekonomian di wilayah sekitar karena melibatkan banyak pihak, seperti pemasok oli, cat, suku cadang, dan jasa transportasi. Hal ini membuat usaha kecil lain di sekitar ikut berkembang. Yang kedua, menambah pendapatan masyarakat. Tentunya, karyawan bengkel mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, pelanggan yang puas biasanya akan merekomendasikan bengkel ini, sehingga omset bengkel meningkat. Selanjutnya, kontribusi terhadap pendapatan daerah. Karena beroperasi secara resmi, bengkel Subur Mulia turut berkontribusi pada pendapatan daerah melalui pembayaran pajak usaha dan izin operasional. Dengan begitu, usaha ini juga membantu pengembangan di ekonomi daerah. Yang terakhir, menciptakan peluang usaha baru. Keberadaan bengkel ini membuka peluang kerja usaha dengan toko suku cadang menyediakan bahan cat, layanan asuransi. Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung dan memperkuat sektor otomotif di wilayah Karawang. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Dukungan lingkungan fisik bengkel Subur Mulia pada letak kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, hidrogeologi, klimatologi, dan penggunaan lahan, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan fisik dan biologis di sekitar lokasi mendukung keberlangsungan usaha bengkel. Faktor geografis yang stabil, topografi yang datar, kondisi geografi yang baik, serta sistem drainase yang memadai menjadikan lokasi ini aman untuk kegiatan bengkel. Aspek hidrologi dan klimatologi juga sesuai dengan kebutuhan operasional. Secara keseluruhan, dukungan lingkungan yang ada menunjukkan bahwa usaha bengkel Subur Mulia layak secara ekologis dan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Lahan yang digunakan oleh bengkel Subur Mulia memiliki luas 600 meter kubik dengan pembagian area sebagai berikut, yaitu area servis dan tone up 200 meter, area body repair dan cat 150 meter, gudang dan penyimpanan suku cadang 100 meter, ruang administrasi dan istirahat
50 meter, serta area parkir 100 meter. Selain itu, dukungan lingkungan makhluk hidup juga mempengaruhi pada bengkel Subur Mulia. Lingkungan sekitar pada bengkel terdiri dari area permukiman penduduk dengan jarak 30 meter dari bengkel, serta beberapa area toko suku cadang dan kios makanan. Tidak terdapat habitat satwa dilindungi. Dalam operasionalnya, bengkel menerapkan pengelolaan limbah ramah lingkungan, seperti yang pertama, penggunaan cat berbasis air karena lebih aman untuk manusia dan untuk lingkungan. Yang kedua, pengumpulan limbah oli bekas untuk diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu pengelola limbah B3. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan untuk menghindari paparan bahan kimia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kegiatan bengkel tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu, keberadaan bengkel Subur Mulia dapat berjalan dengan baik pada lingkungan sosial dan alam sekitar tanpa menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya yaitu aspek teknisi dan teknologi. Aspek teknis ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, pemilihan lokasi. Lokasi pada bengkel ini sangat strategis karena dekat jalan raya dan permukiman, sehingga mudah dijangkau pelanggan dan pemasok. Yang kedua yaitu tata letak atau layout. Layout pada bengkel dibagi menjadi beberapa zona, yaitu ada ruang servis, ruang body repair, ruang cat, ruang gudang, ruang administrasi, dan parkir. Tata letak dirancang untuk memperlancar alur kerja, minimalkan pergerakan tidak produktif, dan menjaga keselamatan. Yang ketiga, yaitu sarana dan prasarana. Fasilitas meliputi bangunan, ruang tunggu yang nyaman, listrik, genset jika ada mati lampu, apar, alat pemadam api ringan, serta fasilitas pendukung kerja mekanik. Yang keempat, yaitu peralatan dan perlengkapan. Peralatan utama meliputi lip hidrolik, kompresor, scanner ISO, alat las, oven cat, alat tone up, digital, set kunci mekanik, dan tangki oli. Semua dipilih sesuai standar SNI keselamatan. Yang kelima, yaitu bahan baku. Bahan baku yang digunakan terdiri dari oli, cat, tenner, dempul, serta spare part umum dari distributor resmi. Pengelolaan stok menggunakan metode PIPO untuk menjaga kualitas dan efisiensi biaya. Yang keenam, yaitu manajemen proyek. Penggunaan bengkel melalui tahap perencanaan, konstruksi, uji operasional, dan operasional penuh. Pengawasan dilakukan oleh pemilik dan konsultan teknis dengan evaluasi setiap 3 bulan. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini memerlukan dari kepala bengkel, mekanik yang profesional, teknisi yang profesional, admin, OB, security. Semuanya diberikan pelatihan berkala, diberikan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan pelayanan yang baik. Aspek teknologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, mesin atau perlengkapan teknologi dan sistem teknologi yang akan digunakan. Pada mesin atau perlengkapan teknologi ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, digital diagnostic scanner untuk membaca data sistem injeksi, sensor, dan IHU mobil modern. Yang kedua, open cat inframerah dengan sistem pengaturan suhu otomatis untuk hasil cat lebih merata dan cepat kering. Yang ketiga, sistem pengolahan limbah otomatis untuk menyaring minyak dari bahan kimia sebelum pembuangan. Yang keempat, software manajemen bengkel untuk mencatat transaksi, stok spare part, dan laporan keuangan.
Selain itu, pada sistem teknologi yang akan digunakan juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem reservasi online yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan servis melalui website atau WhatsApp bisnis. Yang kedua, database pelanggan otomatis mencatat riwayat servis dan mengingat perawatan berikutnya. Yang keempat, integrasi keuangan digital menggunakan aplikasi kasir otomatis dan pembayaran non-tunai atau kris, transfer bank, dan lainnya. Yang terakhir yaitu sistem keamanan digital berupa CCTV dan sensor asap di ruangan agar terhindar dari kebakaran. Yang terakhir yaitu aspek finansial. Yang pertama yaitu kebutuhan modal. Aspek finansial bertujuan untuk mengetahui besarnya dana yang dibutuhkan dalam pendirian bengkel Subur Mulia ini, serta untuk menilai tingkat kelayakan investasi dari sisi ekonomi. Analisis ini mencakup kebutuhan investasi awal, modal kerja, serta proyeksi arus kas untuk memperkirakan laba yang dapat diperoleh selama periode operasi. Pada tabel investasi, mencakup pembelian lahan dan bangunan. Yang kedua, pembangunan dan renovasi bengkel. Yang ketiga, peralatan servis mobil. Yang keempat, peralatan cat mobil. Yang kelima, perlengkapan kerja dan peralatan pendukung. Yang keenam, biaya perizinan dan administrasi. Total investasi awal pada bengkel Subur Mulia ini berjumlah 880 juta rupiah. Biaya investasi ini digunakan sebagai aset tetap yang akan mendukung kegiatan operasional dalam jangka panjang minimal 5 tahun. Ya, pada tabel berikutnya yaitu modal kerja. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan, pembayaran gaji, bayar listrik, bayar air, dan biaya promosi lainnya. Pada tabel ini, komponen modal kerja bulanan meliputi gaji karyawan, bahan habis pakai, biaya listrik dan air, biaya operasional, biaya promosi dan pemasaran, perawatan peralatan, biaya tak terduga. Semuanya berjumlah 50 juta rupiah. Untuk 6 bulan pertama, modal kerja dibutuhkan sekitar 50 juta dikali 6 bulan, hasilnya 300 juta. Sehingga total kebutuhan dana awal keseluruhan adalah 880 juta ditambah 300 juta menghasilkan 1.180 juta rupiah. Yang kedua yaitu cash flow dan cost of capital. Proyeksi arus kas dilakukan berdasarkan estimasi jumlah pelanggan dan tarif rata-rata layanan. Misalnya, diasumsikan bengkel Subur Mulia melayani 150 mobil per bulan dengan pendapatan rata-rata 800.000 per mobil. Pada tabel keterangan terdapat pendapatan bulanan 120 juta, pengeluaran bulanan 50 juta, laba bersih bulanan 70 juta, laba bersih tahunan 840 juta. Tingkat diskon atau cost of capital ditetapkan sebesar 10% per tahun yang digunakan untuk menilai waktu uang pada analisis NPR dan IRR. Yang ketiga yaitu analisis kelayakan. Pada analisis kelayakan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada break-even point, yang kedua payback period, yang ketiga average rate of return, yang keempat net present value, yang kelima internal rate of return, yang keenam probability index.
Yang pertama yaitu Break-Even Point atau BEP, di mana rumus Break-Even Point yaitu biaya tetap dikurangi 1 min biaya variabel dikurangi penjualan. Asumsinya, biaya tetapnya 600 juta, biaya variabelnya 30 juta, penjualannya 120 juta, di mana jika dijumlahkan akan menghasilkan 800 juta rupiah. Artinya, bengkel Subur Mulia ini akan mencapai titik impas setelah menghasilkan pendapatan 800 juta per tahun. Yang kedua yaitu payback periode, di mana cara menghitung payback periode ini yaitu dengan investasi awal dikurangi laba bersih tahunan. Investasi awal yaitu 1.180 juta dikurangi laba bersih tahunannya 840 juta, maka hasilnya 1,4 tahun, sehingga modal akan kembali dalam waktu 1 tahun 4 bulan, menandakan perputaran investasi yang cepat. Yang ketiga yaitu average rate of return, di mana cara menghitungnya rata-rata laba bersih tahunan dikali 100% dikurangi total investasi. Jika rata-rata laba bersih tahunannya 840 juta, maka dikali dengan 100% dan dikurangi total investasinya 1.180 juta rupiah. Maka hasilnya 71,2%. Nilai ARR di atas 50% menandakan tingkat pembelian investasi yang tinggi pada bengkel Subur Mulia. Yang keempat yaitu net present value dengan asumsi arus kas bersih 840 juta per tahun selama 5 tahun dan tingkat diskontonya 10%. Maka pada penilaian berikut dapat dihasilkan 2.011.800.000 rupiah. Karena NPV positif, maka bengkel Subur Mulia ini layak dijalankan. Yang kelima yaitu internal rate of return, di mana IRR adalah tingkat bunga NPV 0. Berdasarkan estimasi perhitungan, IRR proyek bengkel Subur Mulia adalah sekitar 38%. Jauh di atas tingkat diskonto 10%, sehingga usaha ini sangat menguntungkan. Yang terakhir yaitu profitability index, di mana cara menghitungnya present value of cash inflow dikurangi investasi awal, maka menghasilkan 2,7. PI harus lebih besar dari 1, menandakan bahwa setiap 1 rupiah investasi menghasilkan 2,70 rupiah penerimaan bersih. Dengan demikian, bengkel Subur Mulia ini sangat efisien dan menarik secara finansial. Berdasarkan hasil analisis finansial, total kebutuhan dana sebesar 1,18 miliar dapat kembali dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dengan nilai RR mencapai 38% dan NPV positif lebih dari 2 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis bengkel ini mampu memberikan keuntungan yang tinggi dan memiliki tingkat resiko yang rendah jika dikelola secara profesional dan efisien. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek dapat disimpulkan bahwa pendirian bengkel Subur Mulia yang berfokus pada layanan body repair, cat mobil, tone up, dan servis mesin merupakan usaha yang layak dijalankan. Dari aspek pasar, peluang usaha sangat besar karena meningkatnya jumlah kendaraan dan kebutuhan masyarakat akan layanan perawatan mobil yang cepat dan berkualitas. Strategi pemasaran melalui promosi digital dan layanan prima menjadi faktor pendukung utama bengkel ini. Dari aspek teknisi dan teknologi, lokasi usaha strategis, tata letak efisien, dan penggunaan peralatan modern seperti hidrolik, lift, dan
Sistem diagnostik digital akan meningkatkan produktivitas serta kualitas layanan. Dari aspek lingkungan, kondisi geografis dan penggunaan lahan mendukung kegiatan bengkel, serta pengelolaan limbah dilakukan sesuai standar ramah lingkungan. Dari aspek finansial, total investasi sebesar 1,18 miliar dapat kembali dalam 1,4 tahun dengan IRR 38% dan INP positif 2,1 miliar, menunjukkan usaha ini sangat menguntungkan dan efisien. Secara keseluruhan, Bengkel Subur Mulya dinilai layak secara pasar, teknis, lingkungan, dan finansial, secara memiliki prospek berkembang menjadi bengkel otomotif profesional yang mengutamakan pelayanan, efisiensi, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan laporan mengenai Bengkel Subur Mulya. Saya harap penjelasan ini mampu memberikan gambaran yang jelas terkait kondisi, potensi, serta arah perkembangan bengkel ke depannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.